Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai arus keputusan ekonomi pengendalian hama versi 1. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farhan Arianto dengan NIM akhir 144. Saya Dewanata Abdul dengan NIM akhir 074. Saya Muhammad Adi Aksanul Gifari dengan NIM akhir 081. Saya Leonard Taiti dengan NIM akhir 088. Saya Indah Kurnia Sinaga dengan NIM 110. Eh, untuk isi dari materi kami yaitu yang pertama ada definisi arus keputusan ekonomi pengendalian hama, yang kedua ada konsep arus ekonomi, yang ketiga ada ambang ekonomi, yang keempat ada perhitungan ALE, dan yang kelima ada studi kasus. Mungkin dari definisi arus ekonomi akan saya mulai dulu. Definisi dari arus keputusan ekonomi pengendalian hama adalah dalam pengendalian hama dalam tingkat kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi hama yang lebih tinggi yang dapat mencapai arus luka ekonomi atau ALE. Arus ekonomi merupakan titik impas antara biaya pengendalian dan hasil yang terselamatkan. Pengendalian hama terpadu atau PHT menggunakan arus ekonomi sebagai dasar untuk mengambil keputusan pengendalian dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan kerusakan yang dapat diakibatkan hama. Jika populasi hama di bawah arus ekonomi, tindakan pengendalian biasanya tidak dilakukan karena biayanya bisa lebih besar dari potensi kerugian. Namun jika populasi hama melebihi arus ekonomi, intervensi dianggap perlu untuk mencegah kerugian lebih lanjut akan berdampak secara ekonomi bagi petani. Selanjutnya ada konsep aras ekonomi. Yang pertama itu luka atau injury. Jadi setiap bentuk penyimpangan fisiologis tanaman sebagai akibat aktivitas atau serapan hama. Eh, Terus yang kedua ada kerusakan atau damage. Jadi kehilangan yang dirasakan oleh tanaman akibat serangan hama. eh, di antara lain itu ada dalam bentuk penurunan kuantitas dan kualitas produksi. Yang ketiga ada kehilangan hasil. Jadi setiap penurunan pendapatan ekonomi yang terjadi karena pengurangan hasil akibat serangan hama dan adanya pengeluaran biaya yang digunakan untuk aktivitas pengendalian. Nah, yang keempat ada kerusakan ekonomi atau economical damage. Jadi tingkatan kerusakan tanaman akibat serangan hama yang membenarkan adanya pengeluaran biaya untuk tindakan pengendalian secara buatan seperti pengendalian dengan pestisida. Terus yang kelima ada arus luka ekonomi atau ALE. Jadi kepadatan populasi yang terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Ya, di sini ada gambar yang menggambarkan suatu arus luka ekonomi. Terus yang keenam ada kerusakan ekonomik atau BEP, break even point. Jadi BEP ini titik impas pengendalian hama. Di atas titik tersebut pengendalian hama menguntungkan, sedang di bawah titik impas akan merugikan. Dan yang terakhir ada ambang pendapatan. Jadi ambang pendapatan ini kehilangan dari hasil potensial dari kilogram per hektarnya yang terjadi pada titik impas. Oke, selanjutnya ada ambang ekonomi. AE atau ambang ekonomi itu merupakan kepadatan suatu populasi hama yang membutuhkan tindakan pengendalian guna mencegah terjadinya peningkatan populasi berikutnya yang bisa mencapai arus luka ekonomi atau ALE. Nah, untuk bicara umumnya itu, AE dapat ditentukan pada persentase tetap dari nilai ALE. Misalnya, penentuan nilai AE itu 80% dari nilai ALE berdasarkan Asia Pacific Regional Technology Center. 2002.
Selanjutnya pada bentuk ALE. ALE adalah kepadatan populasi hama terendah yang akan menyebabkan kerusakan ekonomi. Konsep ini lebih menekankan pada kerusakan ekonomi yang akan ditimbulkan oleh hama dan belum memberikan informasi tentang tanaman terhadap kerusakan hama. ALE dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu ALE sama dengan PC per CV kali PL kali PC. Untuk PC sendiri itu yaitu total biaya untuk sekali pengendalian termasuk upah tenaga pengendalian. Terus untuk CV sendiri yaitu adalah nilai tanaman. Untuk PL yaitu proporsi kehilangan hasil pasca pertanaman. Dan untuk PC sendiri yaitu proporsi penurunan hama karena tindakan pengendalian. Kemudian untuk mencari CV sendiri yaitu dapat dicari dengan mengkalikan MV dikali EY, yaitu MV adalah harga hasil tanaman di pasaran yang dikalikan dengan prediksi hasil panen. Baik, berikutnya studi kasus dengan judul slide sebelumnya. Dengan judul penentuan ALE dan AE larva Lepidiota stigma F pada tanaman tebu. Next. Nah, pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan larva Lepidiota stigma F yang dimana diperlukan larva Lepidiotanya ini pada instar 1, 2, dan 3. Kemudian larva tersebut diinvestasi pada tanaman tebu dengan umur tanaman tebu 45 HST dan ada 95 HST dan 111 HST. Berdasarkan penelitiannya, nilai ALE larva Lepidiota stigma tertinggi itu pada instar yang pertama dengan nilai 15,50 dan nilai AE-nya yaitu 12,40. Untuk instar kedua sebesar 9,59 dengan nilai AE-nya 7,67 dan instar yang ketiga sebesar 7,54 dengan nilai AE 6,03. Sehingga pengambilan keputusan dalam pengendalian hayati hama Lepidiota stigma ini menggunakan NEP Steinernema SPP yang akan dikombinasikan dengan light trap atau perangkap cahaya dan didasarkan pada nilai AE yang ditentukan dari nilai ALE. Sehingga pada nilai ALE yang tinggi menyebabkan nilai AE yang tinggi. Dengan demikian, ALE dan AE itu dapat dipengaruhi oleh biaya pengendalian, besarnya kehilangan hasil, kemampuan pestisida, atau agensi hayati dalam pengendalian dan lingkungan. Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk pengendalian dapat meningkatkan nilai ALE dan AE. Teknik pengendalian yang dapat menekan populasi hama dalam waktu singkat seperti penggunaan pestisida dapat menyebabkan nilai AE berada sedikit di bawah nilai ALE. Sedangkan teknik pengendalian yang memerlukan waktu lama seperti penggunaan agensi hayati menyebabkan nilai AE berada jauh di bawah nilai ALE. Nilai ALE dan AE tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan hama Lepidiota stigma pada tanaman tebu sehingga dapat mencegah terjadinya penurunan produksi tebu. Next. Nah, di sini terdapat hasil pengamatan pada penelitian tersebut, di mana diperoleh nilai ALE dan AE larva Lepidiota stigma per meternya dengan pengendalian secara hayati menggunakan NEP Steinernema SPP yang dikombinasikan dengan light trap di lokasi Tempel Sari, Pujon Sari, dan Grenjeng. Nah, diperoleh TC, CV, PC, dan hingga AE-nya. Nah, pada lokasi Tempel Sari, diperoleh TC itu total biaya pengendalian secara hayati termasuk upaya pengendaliannya rupiah per hektar itu 2.500.000 rata-ratanya.
Kemudian untuk CV-nya itu nilai tanaman rupiah per hektarnya diperoleh dari hasil kali harga hasil tanaman dan EY itu potensial hasil panen tanaman maksimum dengan rata-rata 47.610.000. Kemudian diperoleh PC yang dimana PC itu proporsi penurunan populasi hama karena tindakan pengendaliannya yaitu 0,70. Dan TC diperoleh dari CV kali PC itu 0,075. Untuk PL-nya itu diperoleh PL dengan proporsi kehilangan hasil per meternya pada tempel sari 0,108 dan pada grenjeng ada 0,78. Dan selanjutnya diperoleh ALE aras luka ekonominya itu seperti yang pada tabel dan juga AE-nya ambang batas ekonominya seperti pada tabel tersebut. Next. Sehingga dapat disimpulkan aras keputusan ekonomi merupakan suatu tolak ukur untuk mengambil keputusan dalam pengendalian OPT. Dan juga konsep aras ekonomi didasarkan oleh pengamatan OPT berupa jenis stadia, tingkat kepadatan OPT, tingkat serangan OPT, dan fase pertumbuhan tanaman. Sedangkan ambang ekonomi merupakan istilah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengendalian hama yang sesuai dengan pengendalian hama terpadu. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu keadaan tanaman, iklim, mikro, sifat hama, dan serangannya. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada silakan untuk bertanya melalui online WA, media WA, dan sekian dan terima kasih.